Dalam tubuh kita sudah Allah ciptakan bentuk yang sangat sempurna, mulai dari anggota tubuh, kepala, wajah, telinga, tangan, kaki, dan seterusnya. Itu Allah sudah menentukan manusia. Duduk, 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 tenang, tenang, duduk. Kita sekarang mengisi kegiatan kita dengan mengisi energi, mengisi kekuatan dalam hati, pikiran, dan jiwa. Allah menciptakan manusia adalah bagian dari pilihan makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang paling komplit, yang paling ganteng, makhluk satu-satunya yang paling Allah pilih untuk menjadi regenerasi, menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi penerus estafet, menjadi perantara, menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Allah tentukan, Allah pilih dari kalangan manusia. Kenapa Allah tidak pilih malaikat saja untuk menghidupkan, menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini? Atau kenapa Allah tidak menjadikan hewan saja untuk menjadi regenerasi, menjadi penerus, menjadi khalifah, menjadi penggerak roda kehidupan ini? Atau kenapa Allah tidak menjadikan pepohonan, angin, laut, dan lain-lainnya? Kenapa? Ada yang tahu? Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang pertama, Allah pilih dari kalangan manusia, Allah pilih dari kalangan keturunan Nabi Adam, bukan dari keturunan iblis, bukan dari keturunan malaikat, bukan keturunan hewan, bukan makhluk-makhluk yang diciptakan dari pepohonan dan lain semacamnya. Malaikat Allah pilih untuk menjadi penggerak, pemimpin, penerus di muka bumi ini adalah kalangan manusia. Kenapa alasannya? Karena manusia diciptakan sebaik-baiknya makhluk. Sebaik-baik makhluk Allah adalah manusia.
Sehebat-hebatnya makhluk di muka bumi ini adalah manusia. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling ganteng, makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Coba pertama kita bandingkan, kita dibandingkan pohon lebih sempurna mana? Kalau kalian dikasih pilihan mau jadi pohon atau manusia? Ini dengan pohon sama hidup juga. Hidup Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang membesarkan, Allah yang memberikan oksigen dan energinya. Sama, Allah pula yang menciptakan. Lalu dengan hewan, banyak nih hewan. Ada kelelawar, ada tokek, ada cecak, ada kucing, ada sapi, ada kelinci, ada ular. Lengkap semuanya. Kalau mau tahu lengkapnya, lihat ke Hadikotul Hayawan di situ. Di situ di kebun binatang komplit. Segala jenis hewan makhluk yang jenisnya hewan lebih komplit daripada manusia. Lalu kenapa Allah tidak ciptakan dia sebagai penerus estafet? Lalu kenapa Allah tidak menciptakan hewan sebagai pemimpin? Lalu kenapa Allah tidak ciptakan hewan sebagai penggerak di muka bumi ini? Itu lagi jawabannya, karena manusia diciptakan dari makhluk yang paling sempurna. Coba kalau Tama dibandingkan kucing, lebih ganteng mana kucing sama Tama? Lebih cerdas sapi apa Tama? Coba kalau bisa ditawarin atau ditanya, kalian kalau disuruh jadi ular, lebih milih jadi manusia apa jadi ular? Manusia. Apa bedanya manusia dengan hewan? Hewan tidak pernah. Kucing kencing baru Atau kalian merasa jenuh di muka bumi ini, udah stres, udah bingung, merasa paling susah, udah bingung, merasa susah cari hidup, udah bingung, susah belajar, udah bingung, susah cari nafkah, udah bingung untuk memikirkan masa depan, apa yang aku akan makan ke depannya. Lalu kalian tanya, lebih hebat mana sapi, burung, kucing daripada manusia? Manusia. Namun pertanyaannya, adakah kucing yang stres mati kelaparan? Adakah ular yang mati kelaparan? Adakah sapi yang gak punya akal mati kelaparan? Adakah kucing gak dapat jodoh? Adakah sapi stres mikirin pacar? Adakah ular yang pacaran? Lalu kenapa manusia stres, banyak stres, tidak mikir? Bahkan kalah sama hewan-hewan yang lainnya. Hidupnya santai, enjoy, ngalir begitu saja. Sama makhluk Allah. Allah yang memelihara, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi segalanya untuk hidup di muka bumi ini. Dan semuanya sama akan menemukan ajal dan kematian. Yang kemarin malam disinggung, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya makhluk yang bernyawa, yang hidup, yang bernafas di muka bumi ini akan menemukan ajal. Sapi, ada enggak yang hidup selamanya? Pohon, ada enggak yang hidup selamanya?
Manusia ada nggak yang hidup selamanya? Semuanya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Semuanya tidak ada yang abadi. Lalu kenapa kita selalu bingung? Lalu kenapa kita harus terlalu banyak mikir untuk memikirkan masa depannya tentang dunia ini? Sementara Allah ciptakan kita manusia ini hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Faham semuanya? Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah tidak aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dan juga kalangan jin melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi tugas kita, kewajiban kita ada di muka bumi ini, tujuannya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mendekat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, penuh tulus khusyuk, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tidak pernah Allah menyuruh selain itu. Sama dengan kehidupan makhluk yang lainnya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita di muka bumi ini? Untuk yang kita kejar-kejar, ngejar dunia, ngejar jabatan, ngejar harta, ngejar segalanya, seakan-akan semuanya harus didapat di muka bumi ini. Padahal itu adalah hayalan-hayalan mata forgana, imajinasi yang menyenangkan. Kesenangan itu adalah tipu daya. Tidak perlu risah, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut menghadapi masa depan kita. Selama kita beriman, selama kita bertakwa, Allah jamin kehidupan kita jadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhir. Allah jamin semua urusanmu, urusan jodohmu Allah nanti pada saatnya Allah rezekimu kalau memang sedemikian, Allah jamin sedemikian. Allah urus segalanya selama kita menjadi orang yang bermukmin, menjadi orang yang bertakwa. Makanya la takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah kalian takut menghadapi dunia. La takhafu, jangan pernah khawatir hidup dalam dunia ini. Pasrah, tenang, nyaman, rileks, santai menghadapi kehidupan ini dengan nyaman, syukur, ikhlas, pasrah. Wala takhafu, jangan pernah takut. Selama kita bertakwa, beribadah, tunduk patuh terhadap perintah Allah, kita mendapatkan jaminan 100% dari Allah. Wala tahzanu, dan jangan pernah sedih. Sedih karena lapar, sedih karena mikir jodoh, sedih karena mikir jabatan, mikir kerjaan, mau jadi apa besok, mau jadi polisi, mau jadi ini, udah gelisah. Kalau itu yang kalian pikirkan, maka kalian akan menjadi orang yang gelisah selamanya. Namun kalau kita mengikuti syariat yang dalam hidup ini Allah sudah desain sedemikian rupa, Allah jamin segala kehidupan kita. Kita hanya menjadi orang yang beriman, bertakwa, mengikuti alur, mengikuti perintah, mengikuti konsep, mengikuti syariat. Tidak ada orang yang mati kelaparan. Kalau ada manusia yang mati kelaparan,
saat ini, zaman ini terlalu. Masa kalah sama hewan? Masa kalah sama kucing? Masa kalah sama burung? Masa kalah sama sapi? Tidak ada hewan yang mati kelaparan. Memang semuanya akan menghadapi kematian, namun tidak ada yang namanya hewan mati kelaparan. Karena apa? Allah sudah jamin semua kehidupan di muka bumi ini penuh dengan nikmat, energi, oksigen, rezeki, makanan, buah pohon, air, matahari, semuanya Allah yang jamin. Namun kita kadang ragu, kita was-was, kita suka cemas, cemberut, muring. Kalau sudah muring berarti tidak ikhlas. Faham semuanya? Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam ayat lain? Faham semuanya? Mau mendengar apa tidak? Mau lanjut apa tidak? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Allah berfirman di ayat yang lain, wa ma min dabbah, tidak ada makhluk sekecil apapun. Dabbah ini semua makhluk. Namun beberapa tafsir, ada yang menafsirkan hewan, ada yang menafsirkan manusia, ada yang menafsirkan. Tapi Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma min dabbatin, tidak ada kehidupan dabbah, makhluk, baik makhluk yang berkaki dua, ini dabbah. Dabbah ini masuk makhluk yang berkaki dua maupun makhluk yang berkaki empat atau makhluk yang tidak berkaki sekalipun, Allah tidak menciptakannya kecuali dijamin segala rezeki. Nih wis rezekimu 1 juta tetap 1 juta, tidak perlu gelisah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada jaminan kehidupan manusia, makhluk di muka bumi ini kecuali jaminan rezeki dari Allah. Masih khawatir mikirin masa depan? Masih bingung? Kadang kan ada tuh yang suka ngayal, mikirnya sampai ke Malaysia. Ada yang ngayal nikmat motor serasa keliling nyampe ke Bali. Lalu ngayal selesai dari Bali, ngayal lagi mikir punya rumah di Hong Kong. Habis dari Hong Kong keliling motor lagi, ngayal, akhirnya habis waktunya untuk ngayal. Lalu tiba-tiba ayo setor, murah-murah hafalannya tidak lancar. Kalau ngayal lancar, kalau tahfidz tidak lancar, dan itu setiap hari. Coba bayangkan kamu ngayal itu diulang-ulang setiap hari. Itu tandanya orang yang suka ngayal, berpikir terlalu panjang, berpikir terlalu cemas, terlalu khawatir. Itu artinya dia kurang pasrah, kurang yakin, kurang nurut terhadap perintah Allah. Dalam surat Tin disebutkan juga dalam ayatnya, coba baca, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba kita analisa, coba kita cermatin, coba kita pikir sedalam-dalamnya. Insana, sungguh-sungguh, niscaya, laqad khalaqna, aku ciptakan, insana, manusia. Ini secara khusus lagi, secara spesifik disebutkan kata manusia. Kalau Allah sudah menyebutkan manusia, berarti hewan tidak masuk.
makhluk-makhluk yang lain tidak insana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling cantik, bentuk yang paling bagus. Ada hidungnya, cakep tidak? Ada telinganya, bagus tidak? Ada mulutnya, cakep tidak? Ada kakinya, cakep tidak? Ada tangannya, bagus tidak? Ada rambutnya, cakep tidak? Coba kalau Alex dijadikan sebatang atau seekor hewan gajah. Coba bayangkan kalau Awi diciptakan kambing. Coba kalau Tama dijadikan kucing. Cakep apa tidak? Hah? Maka syukurilah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baik bentuk makhluk adalah manusia. Oleh karena itu malam ini saya mengajak, malam ini saya memberi tausiah, memberi nasihat kepada semua mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santriwan-santriwati, untuk sadar diri, untuk mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang terbaik yang tugasnya adalah menyembah Allah. Paham ya? Coba ada di sini yang mati kelaparan? Allah jamin semuanya. Kita syukurin jadi manusia. Jangan sampai membiasakan diri jadi tukang imajiner, tukang ngayal. Apa sih yang dihayalin? Tugas kita ini ngaji, sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Apa tugasnya kita ulang? Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah yang sempurna. Itulah tugas pokok kita. Lalu bagaimana kita cari nafkah, cari rezeki? Itu adalah tugas ekstra, tugas sampingan, sebagai refreshing, tugas tambahan. Jangan sampai tugas ekstra itu menjadi tugas pokok. Paham di sini? Tugas sampingan, tugas ekstra menjadi tugas utama. Apa maksudnya? Orang yang mengutamakan dunia, orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia, orang yang hanya memikirkan pekerjaannya, memikirkan dunianya, berarti dia sudah lupa dengan tugas utamanya sebagai hamba Allah. Ada enggak di sini yang lebih cinta duit daripada cinta sholat? Ada enggak di sini yang lebih cinta pekerjaan daripada ibadah? Ada enggak di sini yang lebih cinta kerja ke luar negeri, cari rezeki segala macam kemana-mana demi duit, demi dunia, daripada beribadah, sholat, mengaji? Tidak usah kerja beneran. Ada enggak yang ngayal? Saya mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Ada apa tidak? Ada apa ada? Kalau ada, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita jangan lupa, pikiran kita isi. Apa pikiran kita? Otak.
manusia diciptakan salah satunya kenapa Allah bilang dalam Al-Quran manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna, bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling baik, karena otaknya salah satunya. Maka ayo fokus ya, konsentrasi, fokus. Saya ajak, saya sampaikan pelan-pelan. Isi otaknya dengan ibadah, isi pikirannya dengan memikirkan ibadah, isi otak dan pikirannya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, bukan menjadi orang yang terkaya, tidak perlu. Melainkan kalian harus bercita-cita dalam hati dan pikirannya, isi dalam hati dan otaknya, bagaimana caranya antum semuanya menjadi orang yang ahli ibadah yang terbaik di mata Allah. Itu isi terus selamanya. Ya Allah, bagaimana saya agar menjadi orang yang terbaik menurut-Mu ya Allah, baik dalam doa, baik dalam perasaan, baik dalam berpikir, baik dalam hayalan. Isi terus pikirannya dengan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik di muka bumi, terbaik di akhirat, terbaik di sisi Allah. Pernah nggak yang ngayal seperti itu? Ya Allah, ngayal misalnya sebentar, ya Allah gimana ya caranya saya biar rajin sholat. Pernah nggak ngayal seperti itu? Ya Allah, bayangin gitu, bayangin kalau saya sholat zuhur gimana kok malas terus. Pernah nggak dibayangin, dihayalin, ya Allah bagaimana ya caranya biar saya sholat dengan khusyuk, sholat dengan tenang, sholat dengan tepat, ibadah dengan sungguh-sungguh. Silakan boleh hayalin, dalam artian isi, afirmasikan, doakan hati dan pikirannya agar hati dan pikirannya selalu rindu kepada Allah. Itu isikan terus, masukkan dalam hati dan pikirannya, masukkan ke dalam otak yang paling dalam. Bagaimana caranya agar menjadi orang yang bertakwa? Warnamu, Allah tidak melihat bajumu, Allah tidak melihat bentukmu, namun Allah melihat hati dan pikiran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kalian, semulia-mulia di antara kalian makhluk, sebaik-baik kalian manusia, inna akramakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang atqakum, adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Maka dari itu saya ajak kalian semuanya, saya kasih tahu caranya hidup yang tenang, saya kasih tahu caranya hidup bagaimana hidup yang sejati, yaitu menjadi orang yang diridai oleh Allah. Raditu billahi rabbah, menjadi orang yang ridha, ikhlas, tulus menyembah kepada Allah, menuhankan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Khalik yang menciptakan kita. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu yang harus kalian cita-citakan, itu yang harus kalian impi-impikan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya diperhatikan, adik-adik, mulai hari ini dan seterusnya diimpikan, dijadikan cita-cita bagaimana kalian caranya menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang beriman kepada Allah,
Itu pikirkan, hayalkan, jangan ngayal yang macam-macam, jangan mikir yang macam-macam. Isi hati dan pikirannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Isi dengan zikir, isi dengan istighfar, isi dengan ngaji. Ya Allah, bagaimana caranya aku ngaji ini bisa menenangkan hatiku? Ya Allah, bagaimana ketika aku zikir dengan khusyuk? Ya Allah, ketika aku sholat dengan khusyuk. Ya Allah, ketika aku beribadah dengan khusyuk. Itu yang harus dimasukkan ke dalam hati dan pikirannya. Paham semuanya? Paham semuanya? Mulai hari ini dan seterusnya, aku menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ayo ikutin bareng-bareng. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Semangat beribadah, semangat ngaji, semangat belajar, semangat melaksanakan sholat, semangat zikir khusyuk tenang. Coba bayangkan kalau kamu cuma zikir la ilaha illallah tapi pikirannya kemana-mana. Ada enggak? Ada enggak yang ngaji memang ngaji, tapi pikirannya nyampe ke Malaysia, ke Amerika, ke Inggris, ke pasar, ke WC, kemana-mana? Ada enggak? Itu sama dengan kalian hanya baca koran, bukan baca Al-Quran. Ngerti orang baca koran? Lewat begitu saja. Kalau orang yang ngaji beneran, orang ibadah beneran, sholat beneran, hatinya, pikirannya, perasaannya hadir dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan serasa bertemu dengan Allah. Merasa diawasin oleh Allah, merasa didekatin oleh Allah, merasa disayangi oleh Allah, dan begitu pula kita merasa ridha dan sayang, cinta kepada Allah. Paham semuanya? Paham adik-adik semuanya? Diingat, mulai hari ini otaknya diisi apa? Mulai hari ini otaknya harus diisi apa? Diisi main apa ngaji? Diisi ngayal apa khusyuk ibadah? Ingat, kalau kalian tidak hati-hati dengan pikiranmu, karena dalam dirimu yang sebagai raja adalah otakmu. Paham? Tadi sudah disinggung, ada hewan, ada manusia, ada malaikat. Apa bedanya tadi? Kalau Allah menciptakan hewan, Allah tidak berikan akalnya. Hewan hanya diberikan nafsunya, tapi hewan tidak diberikan akalnya. Ada enggak kucing yang bisa mikir? Ada enggak ketika kucing lapar minta dulu makannya? Mas Tama, aku lapar, izin ya minta nasinya. Ada enggak? Mas Hafiz, aku lapar banget, aku izin ya, permisi minta lauknya sedikit. Buka di kulkas, buka di lemari, moro-moro hilang, nggak ada yang izin. Karena hewan itu tidak bisa berakhlak, tidak bisa sopan, tidak tahu permisi. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Bahkan kencing sembarangan, BAB sembarangan, itu hewan. Kenapa? Karena Allah ciptakan hewan hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal, tidak bisa berpikir. Lalu ciptaan malaikat, apa bedanya malaikat dan manusia? Allah ciptakan manusia
Allah ciptakan malaikat, ada juga perbedaannya. Kalau malaikat Allah ciptakan dan diberikan akalnya. Malaikat Allah tidak berikan nafsu terhadap malaikat. Ada enggak malaikat yang melanggar? Ada enggak malaikat yang punya nafsu? Ada enggak malaikat yang punya istri? Ada enggak malaikat yang bangga-banggaan? Ada enggak yang malaikat melanggar syariat? Semuanya malaikat tunduk patuh terhadap perintahnya Allah. Jadi kalau malaikat tugasnya diciptakan oleh Allah, diberikan tugas untuk menjaga surga, maka malaikat itu selamanya hanya tunduk patuh menjaga surga. Malaikat kalau diciptakan tujuannya untuk menjaga manusia, maka malaikat tidak akan pernah melanggar, karena dia selalu berfungsi akalnya, selalu menggunakan pikirannya, karena malaikat tidak punya nafsu, tidak punya syahwat, tidak punya keinginan yang lain-lain. Malaikat tunduk patuh terhadap perintah Allah. Lalu ciptaan manusia yang terakhir adalah ini keajaiban manusia. Keajaiban manusia, Allah ciptakan manusia diberikan satu, Allah berikan nafsu dan syahwat. Ada enggak hewan yang tidak menikah? Ada enggak hewan yang enggak punya anak? Hewan semuanya pasti menikah. Ada enggak hewan yang tidak pernah makan? Ada enggak hewan ketika mau dihabis, misalnya kucing, permisi dulu, pamit mau dihabis di WC? Tidak ada. Hewan tidak punya akal, dia hanya punya nafsu, keinginan nafsu terus. Pengennya makan terus, kawin terus, tengkar terus. Itu Namun kalau manusia Allah ciptakan sekaligus diberikan nafsu, sekaligus juga diberikan akal. Hebat tidak manusia itu? Malaikat, manusia juga makan, tapi kalau malaikat tidak perlu makan kalau malaikat. Kenapa? Tidak merasa lapar, tidak merasa kenyang, tidak merasa pengen nikah, tidak merasa pengen punya anak, tidak punya nafsu, tidak punya keinginan apa-apa. Itu malaikat. Tapi kalau antum semuanya, ada enggak di sini yang pengen kaya? Itu nafsu. Ada enggak di sini yang pengen makan? Ada. Ada enggak di sini yang pengen pinter? Ada enggak di sini yang pengen kaya raya? Ada enggak di sini yang pengen menikah? Yang syahwat nafsu, berarti kalian sama persis dengan hewan. Kalau manusia lebih cenderung pikirannya, tabiatnya, kesehariannya lebih cenderung seperti hewan. Apa maksudnya? Yang dipikirkan hanya materi, yang dipikirkan hanya duit, yang dipikirkan hanya kerjaan, yang dipikirkan hanya makanan, yang dipikirkan hanya nafsu. Berarti dia kehidupannya lebih cenderung kepada hewan. Namun apabila manusia lebih cenderung kepada akalnya, dia memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan ibadah kepada Allah, memikirkan bagaimana caranya menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang Islam, mukmin, bertakwa kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Berarti dia pikirannya cenderung kepada malaikat. Jadi kita ini seimbang.
Kadang kita ini mulia karena pikiran kita, hati kita seperti malaikat ingin berbakti kepada Allah. Namun sisi lain kadang ini pemalas. Tapi kalau makan ada enggak yang seperti itu? Belajar malas, makan sholat ibadah malas, jalan-jalan puasa malas, sholat malas, tapi jalan-jalan, rekreasi, senang-senang berarti dia cenderung kepada apa? Cenderung kepada Oleh karena itu di momen yang saat ini, di bulan Ramadan, di hari ketiga ini, saya tekankan, saya katakan, saya ajak bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk menjadi kita seperti malaikat, lebih semangat beribadah, lebih semangat cinta terhadap ibadah. Paham semuanya? Setelah saya sampaikan, setelah saya kasih tahu, tinggal kalian berpikir bagaimana caranya kalian menentukan kehidupannya agar punya kehidupan yang tenang, punya kehidupan yang nyaman, punya kehidupan yang rileks, santai, slow, berkualitas, beribadah kepada Allah. Coba bayangkan di luaran sana, masih banyak yang nggak mau puasa. Banyak tidak? Masih banyak di sana. Ya Mas Faisal, sebelum masuk ke pondok, puasa apa tidak? Sholat apa tidak? Paling di rumah cuma main game. Sholat mah nomor terakhir. Sholat nomor terakhir. Tapi alhamdulillah masuk di pondok, masuk di pesantren, ikut kegiatan, berubah menjadi orang yang baik akhlak, baik imannya, baik ngajinya, baik ibadahnya. Alhamdulillah. Paham semuanya? Paham semuanya? Yang terakhir, gunakanlah pikiranmu, gunakanlah akal yang Allah berikan. Jangan pernah kalian sia-siakan pikiranmu, akalmu, dan otakmu. Karena dengan melalaikan pikiran, melalaikan akal, kalian nanti akan bisa menyesal. Paham Mas Fadlan? Kalau kalian tidak berpikir, kalau kalian tidak menggunakan akalnya Mas Faisal, kalau kamu nggak berpikir, akan terus suka bermain. Kalau kamu tidak berpikir, akalnya tidak dipakai, akan terus malas dan semangat bermain. Kalau kalian tidak berpikir, bahkan kalian akan meninggalkan ibadah, akan menjadi orang menyesal, akan menjadi orang yang kufur kepada Allah, sebagaimana Allah telah ceritakan dalam ayat yang lain, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti orang-orang yang kejebur pada neraka, masuk neraka karena tidak sholat, masuk neraka karena tidak beriman, masuk neraka karena ingkar terhadap syariat. Dia akan menyesali sesal-sesalnya dan akan bahkan minta kembali ke dunia lagi untuk beribadah kepada Allah. Nanti kalau kamu mati, antum semuanya mati, ternyata kalian dijeburkan ke neraka, ternyata kalian tidak punya tiket untuk masuk surga, kalian menyesal sesal-sesal. Apa kata mereka? Dulu kalau aku berpikir, dulu aku kalau mendengarkan kata ustaz, dulu kalau aku taat, dengar, rajin mengikuti perintahnya guru, lau kunna nasma'u, kalau aku dulu mendengar telingaku,
atau aku berpikir di masa lalu di saat aku di dunia, ma kunna fi ashabis sa'ir, kata manusia nanti yang celaka. Manusia yang celaka menyesal semenyesal-menyesalnya. Namun apa daya, sudah tidak ada arti, karena tidak ada manusia setelah mati kembali lagi ke dunia. Tidak ada manusia yang kembali lagi ke dunia. Dia dapat hanyalah penyesal. Kenapa? Dia menyia-nyiakan otaknya, menyia-nyiakan pikirannya, menyia-nyiakan akalnya. Tidak pernah dipikir, los begitu saja. Kadung main-main begitu saja seperti Mas Faisal. Kadung mau tengkar-tengkar terus seperti Mas Faisal. Kadung mau makan mikirin makan terus seperti Mas Faisal. Tidak pernah berpikir bagaimana belajar. Tidak pernah berpikir bagaimana cara ibadah yang baik. Tidak pernah berpikir bagaimana menjadi anak yang soleh. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Maka hari ini, saat ini, ayo kita rubah. Ayo kita pikir. Ayo kita gunakan akal kita, pikiran kita yang Allah berikan sebagai keistimewaan bagi umat manusia. Paham semuanya? Sepakat semuanya kalau mulai hari ini kita berpikir. Sepakat semuanya kalau kita berpikir bagaimana kita menjadi orang yang rajin ibadah. Coba lihat kalau nggak berpikir. Kalau main dari pagi sampai sore, ada nggak yang capek? Coba kalau Hafiz, kalau kadung main dari malam sampai pagi sampai malam lagi, ada nggak pernah capek? Tapi kalau ngaji 5 menit udah ngaji 10 menit udah teh. Itu tanda-tandanya nanti yang akan menyesal ketika nanti di akhir hayat. Ketika nanti kita dalam hisab, ketika nanti ternyata akal kita ini los, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diarahkan kepada hal yang positif, kepada hal yang baik. Oleh karena itu, ayo resapin, rasakan, pikirkan, imajinasikan bagaimana pikiran, hati, perasaan kita ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa, sehingga nyambung ke spiritual kita, nyambung kepada hati, rasa, dan ruh kita. Kalau ruh kita udah tenang, nyaman, hidup kita adem ayem, santai, tenang, nyaman, melakukan syariat, ikhlas, enteng, sehat, seger, lahir dan batin. Semoga kita dijadikan anak yang soleh. Semoga kita dijadikan orang yang berpikir. Semoga kita dijadikan anak yang rajin. Semoga kita dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada yang masuk kepada hati dan pikiran kalian semuanya. Semoga mulai hari ini dan seterusnya kalian jauh lebih baik, jauh lebih semangat untuk beribadah, jauh lebih semangat untuk belajar, jauh lebih rajin, jauh lebih pinter, dan jauh lebih sehat. Amin Allahumma amin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.